Halo, selamat pagi seluruh STI Analyst Indonesia. Selamat bergabung dalam Zoom kita pagi hari ini, hari Rabu tanggal 8 April 2020 dari rumah masing-masing. Nah, pagi hari ini saya Coach Regina dan ada Coach Windy di sini. Saya akan menjadi host dan Coach Windy hari ini akan sharing tentang bagaimana kita mengundang di sosial media. Jadi teman-teman jangan ini akan dalam bahasa Indonesia. Jangan takut cuma judulnya aja yang bahasa Inggris, tetapi kita nanti diajarkan oleh Coach Windy. Coach Windy, selamat pagi. Sudah di sini, Coach? Selamat pagi, Coach Regina. Thank you sekali. Udah dikasih kesempatan lagi untuk sharing lagi. Nggak sabar nih, kita ingin belajar. Kan saya pribadi tahu ya, karena saya mengikuti Instagramnya Coach Windy. Kemudian mungkin nanti di-sharing Instagramnya Coach. Boleh, nanti kita sharing. Juga ada Instagram yang berbeda dari Instagram personalnya kan. Nanti juga tolong di-sharing ya kalau boleh ya. Oke, boleh banget, Ibu. Baik, ada teman-teman nih saya sapa-sapa dulu ya. Selamat pagi nih untuk teman-teman kita yang ada beberapa tim kita yang sudah kembali bekerja, memang harus kembali bekerja di tengah pandemik ini. Meskipun pemerintah menganjurkan, tetapi kantornya mereka kantornya mereka tetap buka gitu. Jadi tadi udah ada yang bilang ke saya bahwa beberapa nggak bisa ikut karena kembali bekerja. Tapi selamat pagi nih untuk yang teman-teman yang sudah bangun dan sudah stay tune. Ada Abang Angga dari Jakarta, ada Mbak Dewi dari Solo, Ci Eva dari Jakarta, Fiskal Jakarta, Ibu Felicia dari Depok, Mbak Jessica, saya lupa nih Mbak Jessica dari mana. Oh, kayaknya dari Bogor deh kalau nggak salah ya Mbak Jessica. Ada Ibu Rahmawati dari Jakarta, tapi memang asalnya dari Makassar ya Bu. Ada ada Mbak Retno dari Bandung, ada Siti Rahmamina, ini kayaknya Ibu dari Samarinda ya Bu. Ada Ibu Unirian. Bu, dari Makassar Bu, Siti Rahmamina, Makassar. Iya, maaf Bu Re. Siti Rahmamina itu saya Bu Re. Oh oke, ya baik. Maaf ya. Oke, kemudian ada Ibu Uniriani Bangun dari Jakarta. Baik, ayo kita mulai. Dan kalau bisa teman-teman nanti ambil pulpen sama ambil kertas. Karena ini kan sementara kita mendengarkan, kita nggak bisa langsung ke Instagramnya kita. Jadi nanti tolong dicatat aja yang penting-pentingnya dan kita praktekkan ya, mulai praktekkan. Nah, teman-teman jangan berpikir, aduh saya terlambat nih, belum punya Instagram. Saya sendiri sudah punya Instagram pribadi, tapi saya baru saja memulai minggu lalu Instagram untuk jualan saya. Jadi saya punya Instagram, saya belajar dari salah satunya dari Coach Windy, kemudian Coach Sata kemarin. Jadi saya barusan membuat Instagram saya yang saya baru merintis untuk Instagram jualan saya. Jadi maksudnya saya secara halus di situ mempromosikan produk Yusana gitu. Jadi kita belajar dari expertnya hari ini. Baik, Coach Windy silahkan. Oke, terima kasih Coach. Nah, teman-teman, jadi terima kasih sekali hari ini teman-teman sudah meluangkan waktu untuk ada di sesi training Morning Call Inspiration kita. Nah, yang akan saya bahas di sini, sebagian mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut di fast training, sudah tahu sebelumnya, karena ini kita udah share di fast training. Tetapi mungkin nanti pada akhir saya akan menambahkan inviting secara online. Nah, yang pertama adalah memang saat ini itu sekarang kita udah harus benar-benar mempunyai yang namanya skill inviting. Dan inviting ini teman-teman itu memang proses penyaringan kita pertama untuk kita bisa nanti memilah-milah orang-orangnya ini akan kita masukkan ke dalam bisnis atau orang-orang yang memang dia sebagai customer saja. Nah,
sebenarnya di yang sekarang lagi kita alamin, kita tuh banyak mengalami banget keuntungan ya teman-teman. Maksudnya mungkin ada sebagian orang yang jadinya apa namanya tidak bisa mendapatkan penghasilan, tetapi kita malah di sini mohon maaf dari kemarin memang produk habis, kemudian kita malah jadi bisa sharing kesehatan dengan sangat leluasa. Itu nilai plus yang kita alami. Nah, dan memang keuntungannya juga pada saat teman-teman bisa mengundang, teman-teman juga akan kalau Mbak Zata mungkin pernah info mengenai branding, teman-teman juga akan secara tidak langsung membranding bahwa teman-teman ini adalah praktisi atau mungkin konsultan kesehatan, atau teman-teman mungkin sedang menjalankan bisnis kesehatan. Nah, itu juga akan menjadi sebuah branding juga buat teman-teman pada saat teman-teman lagi sharing sama customer-nya atau keluarganya gitu. Nah, Coach, tetapi yang ingin boleh ya, digedein enggak? oke, Lagi yang kedengaran? bukan ininya. Apanya? Slide-nya. Itu ada yang bukan, yang di sampingnya View ya. sampingnya lagi. Bukan. Ini Nah, itu. Oke. Nah, yes. Kelihatan. Kan kayak gini-gini harus belajar ya, Bu. Iya. Oke, kemudian salah satu tips mengundang ini juga adalah tergantung dari mindset teman-teman, kemudian sikap dan postur. Nah, enaknya juga nih, kita tuh karena emang di rumah, kita nggak perlu terlalu yang gimana banget bajunya, tetapi tetap sekali lagi bukan pakai daster pada saat kita inviting teman-teman, tetapi tetap kita memakai pakaian yang memang bagus dan kita kemudian kita mulai inviting melalui telepon orang-orang mengenai proyek-proyek kita. Kita punya healthy talk show setiap siang, juga punya yang event-event di kantor gitu kan, dari Zoom. Nah, itu juga sangat diperlukan teman-teman. Kan berarti di rumah pakai dasar terus telepon, karena mindset ke sikap, ke mindset dan ke postur itu akan berubah gitu. Akan jadi kayak ya kesannya jadi kayak santai, nggak ada gregetnya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian kemudian kita juga harus memperhatikan gimana berbicara pada saat kita inviting. Nah, mungkin ini akan kita itu terlalu excited, kita kadang terlalu sharing, jadinya kita melupakan yang 4C ini dalam mengundang. Kita yang sudah pernah ada di FAT tahu. Jadi yang pertama itu adalah, balik lagi saya akan mengingatkan lagi, meskipun kita nanti akan sharing di sosial media, secara online, secara WhatsApp, secara line, secara telepon, tetap kita harus mempunyai 4C ini, jangan ditinggalkan. Yang pertama adalah jadi kita memuji prospek atau calon customer atau calon pembeli dengan jujur. Jadi kita harus sedikit sabar, kita harus sabar malah untuk dan harus tulus juga untuk memberikan pujian kepada mereka. Jadi balik lagi, kalau saya pribadi biasanya untuk saya share sama orang karena saya hanya tahu, karena biasanya kan kalau yang sekarang ini kita akan share ke semua di sosial media ataupun di WhatsApp. Nah, pada saat di WhatsApp ataupun di telepon, itu pasti orang pertama yang akan kita share adalah orang-orang terdekat. Nah, itu kita belajar dari orang terdekat dulu untuk belajar bagaimana cara memuji dia dengan tulus. Misalnya kita tahu dia ini care, tapi dia lagi cari kesehatan, dia lagi orang cari kesehatan, jadi kita bisa kamu tahu kamu suka skincare, ya loh skincare tertentu. Kita bisa masuk dari situ dulu, tapi intinya kita bisa puji dia dulu kayak, oh ini bagus ya pakai skincare-nya apa, atau misalnya aku lihat kamu posting kamu tahu nggak aku ada di perusahaan yang terbesar di dunia. Kita masih bisa kasih pujian ke prospek kita, tapi yang jujur gitu. Kalau kita masih ngerasa belum bisa memuji dengan tulus, mendingan kita stop dulu dan ke next person, atau enggak kita cari lagi kira-kira orang mana yang kita tuh bisa tulus lah memuji orang itu gitu, karena itu nanti akan terlihat teman-teman pada saat kita tidak bisa di
kemudian yang kedua adalah curiosity kita. Nah, kadang kita tuh lupa Coach, nih, ya. Coach Windy, Mm, ininya suaranya agak kurang jelas, kayak maju itu. Bisa didekatkan lagi dengan bentar. mikrofon. Sudah? Sudah? Maaf Mbak Windy, Ya? putus-putus. Oh, putus-putus. Putus-putus Mbak Windy, ya. Oke, sebentar. Saya pakai ini, kalau pakai wifi begini. Halo, Coach. Ya, Halo. Sudah terdengar? sudah. Sorry. Oke. Oke, terdengar ya. Kemudian yang kedua adalah tadi keingintahuan. Jadi kadang kita itu melupakan keingintahuan prospek kita gitu. Mungkin dia hanya ingin tahunya mungkin doang, tapi kita paksa untuk dia tahu mengenai kesehatan. Bisa jadi dia cuma ingin tahu mengenai apa yang dia perlukan saja, misalnya kayak sekarang dia perlu untuk imun booster atau multivitamin gitu, yang ingin vitaminnya banyak gitu kan. Kita malah fokusnya langsung tawarinnya 3 produk gitu. Jadi kalau memang inginnya hanya memberi vitamin saja, sebenarnya ya dikasihnya harus esensial saja, misalnya seperti itu. Kalau misalnya kayak sekarang sedang susah, kita jangan jadi apa ya, oh gimana nih susah, tapi lebih ke jangan langsung patah semangat, tetapi lebih ke wah sayang sekali yang Anda cari memang sekarang tuh lagi sulit banget karena seluruh dunia minta kita kehabisan stok gitu. Tetapi kemarin saya sudah mendapatkan informasi bahwa untuk meningkatkan imun kita bisa dengan produk kita yang lain. Karena kita punya beberapa produk yang ada insulinnya, ada teknologinya. Kita bisa infokan seperti itu. Salah satunya adalah misalnya Proposa yang kemarin Coach Moni infokan, kemudian Hepasil, gitu. Jadi kita bisa menginfokan seperti itu. Jadi cari tahu dulu apa yang mereka inginkan, bukan yang kita inginkan, teman-teman. Dan kita jangan terlalu maksa untuk closingnya terlalu banyak, tetapi mendingan apa yang mereka inginkan dulu. Kalau mereka sudah nyaman, mereka sudah coba, kita bisa follow up lagi 1 minggu dan untuk upselling lagi. Kemudian yang ketiga adalah control yourself. Nah, itu mungkin bersangkutan juga. Jadi kita jangan terlalu banyak bicara, kemudian kita jangan terlalu banyak yang melakukan pembicaraan, tetapi kita lebih banyak mendengarkan dulu dan menjawab pertanyaan mereka. Jadi kita tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, kemudian kita informasikan apa yang sebaiknya mereka konsumsi. Gitu. Kemudian biasanya saya selalu tanya budgetnya berapa. Jadi itu sangat penting karena orang tuh akan merasa nyaman pada saat kita udah share, kemudian dia mendengarkan dia, dan kita akhirnya infokan bahwa produk-produk yang diperlukan adalah ini. Tapi kita tanya balik, kira-kira budgetnya berapa? Kira-kira mau diminumnya oleh satu keluarga atau seorang. Jadi itu malah akan membuat mereka kayak, oh ternyata ini bukan hanya berjualan, tetapi kita memang datang sebagai konsultan yang memberikan apa yang mereka butuhkan. Kemudian adalah ya ini mungkin yang bagian komite ini adalah mungkin memastikan pada saat kita bertemu tepat waktu, atau mungkin kalau kita memang inviting secara three-way call bareng sama upline, kita juga untuk sekarang ini karena kita nggak bisa kemana-mana, itu juga mungkin kita bisa menginfokan kepada prospek kita, kepada customer kita, bahwa mereka harus on time. Gitu, on time itu ya before time, jadi pada saat misalnya janjian jam 9 untuk telepon dengan upline, three-way call atau misalnya untuk telepon sharing, ya pastikan kitanya komit dan si prospeknya juga komit. Kita bisa bilang sama prospek kita, aku kan juga lagi banyak sharing sama orang-orang.
Jadi kalau nanti kita jam 9, aku kan minta waktu sama mentorku, kalau bisa jam 9:05 kita udah standby ya di telepon, kita langsung telepon. Jadi kita bisa mengarahkan atau menginfokan kepada mereka bahwa mereka harus menghargai kita dan mentor kita, dan dengan cara on time pada saat kita mau bertemu ataupun three-way call seperti itu. Nah, 4 ini akan kebawa di mana aja teman-teman. Jadi bukan hanya akan kebawa pada saat kita ketemu sama orang mengundangnya, tetapi pada saat kita ada di sosial media pun ini akan kebawa, karena kita nggak pernah tahu ketemu di sosial media dengan orang yang seperti apa. Kadang ya pengalaman saya ada banyak juga yang ngomongnya jeplak-jeplak, ada juga yang kayak mungkin dia memang orang ada dan kayak saya butuh ini nih gitu. Saya ada yang seperti itu. Jadi kitanya harus siap dan udah harus mulai ngelihat 4C ini lagi. Kemudian, nah ini juga sangat penting teman-teman. Dari yang 4 tadi, ini akan mempengaruhi juga. Jadi workflow-nya inviting, mungkin juga teman-teman yang sudah pernah ada di FAST sudah mengetahui bahwa postur kita sendiri ini sangat penting. Pada saat kita inviting, beberapa mungkin sudah punya script dari upline-nya atau dari leader-nya masing-masing. Bagaimana caranya ngomong sama orang, bagaimana caranya kalau kita mengundang bisnis, mengundang untuk produk. Nah, itu juga meskipun kita di rumah, balik lagi, kita tetap mesti punya posturnya, postur semangatnya gitu. Misalnya habis Zoom, jam 9 kita akan mulai bekerja untuk inviting orang-orang, nanti jam 1 ada talk show, dan juga kita ingin invite mereka ke acara itu, kemudian kita juga ingin invite mereka untuk surprise call setelahnya. Nah, itu kan kita harus semangat, harus bisa kayak tadi saya bilang, jangan memakai daster, tetapi benar-benar kayak orang memang mau bekerja. Jadi kita pakai baju yang rapi, kita mulai lihat kontak list kita mulai teleponin seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah pastikan pada saat kita memang memperkenalkan cek kesehatan ataupun mengenai salafifnya, pastikan tidak sibuk. Jadi tidak sibuk ini lebih ke siapa? Lebih ke customer atau prospeknya. Jadi kita bisa tanya, bisa inviting lewat WhatsApp, saya besok mau share mengenai kesehatan nih. Kira-kira kamu bisa ada waktu jam 12 siang ngobrol dulu sebentar, nanti jam 1-nya kita akan masuk ke Zoom. Jadi kita bisa invite seperti itu, pastikan mereka itu nggak sibuk. Jadi jangan pada saat mereka memang lagi ada mau meeting atau misalnya mereka tidak bisa, tapi kita memaksakan bahwa ini sebentar aja kok, cuma setengah jam gini gitu. Jangan terlalu pushy atau jangan terlalu nge-push, tapi memang kita mendingan janjikan, pastikan ada. Dan jangan khawatir teman-teman, jadi dari semua yang kita lakukan, nggak mungkin kita tuh nggak bisa ngundang satu orang pun. Itu pasti bisa, yang penting konsisten terus dilakukan. Itu yang saya alami. Jadi kalau misalnya baru bisa mengundang satu orang, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Jangan jadi down atau drop. Kemudian itu tadi saya bilang, yang sebelumnya menggunakan script. Nah, script ini penting. Jadi kadang kita suka ngomong lagi online nih. Ini gue lagi online nih. Oke. Ya. Oke, nah yang ketiga ini adalah menggunakan script. Jadi misalnya kita nih mau mengundang orang yang untuk ke bisnis deh gitu, karena kita tahu dia itu seorang pebisnis, kita pengen, kadang kan gitu ya, kadang kita melihat bahwa orang ini bagus nih sebagai pemimpin, sebagai leader, aku pengen dia ada di timku misalnya gitu kan. Nah kadang kita udah langsung maksudnya udah langsung prospek, udah langsung ngomong, ketemu apa segala macam atau di telepon gitu. Tapi balik lagi kadang kita suka lupa dan kita cecer malahan gitu. Nah kayak gini-gini kita harus pakai script, kita harus tanya dulu sama upline, kita harus belajar sama upline, kira-kira kalau sama orang ini saya mengundangnya gimana gitu. Nah biasanya yang disarankan itu kita memang langsung to the point kalau ngomong bisnis. Jadi kita biasa greeting dulu, 4C tadi diinfoin gitu kan, mereka sedang apa segala macam, kemudian kita bisa tanya, bisa infokan bahwa sekarang saya lagi ada nih di perusahaan seluler terkenal di dunia kita gini. Jadi kita udah tahu. Nah, script itu sangat penting. Jadi kalau teman-teman belum tahu scriptnya seperti apa, mungkin nanti bisa tanya sama apa masing-masing.
bagaimana jika mengundang secara produk ataupun secara bisnis. Kemudian pasti pada saat kita lagi sharing itu akan ada apa ya, maksudnya orang tuh jadi kayak ada yang mau ada yang enggak. Nah ini kita harus lihat, harus kalau perlu, kalau saya biasanya suka tanya, kira-kira kalau saya mau sharing mengenai kesehatan yang lagi saya jalani, kamu terbuka atau enggak untuk melihat sebentar dulu, kamu terbuka untuk melihat enggak gitu ya. Kalau misalnya mereka oh emang kamu di mana sekarang, iya saya lagi ada, boleh saya telepon dulu, kita udah langsung infokan ke mereka untuk, karena kalau mereka nggak terbuka percuma juga kita kayak terus-terusan invite mereka terus gitu. Jadi apalagi dengan broadcast ya gitu, kadang broadcast juga boleh dilakukan pada saat mau inviting ini, itu juga sangat berguna banget. Tetapi biasanya saya broadcast itu 1 minggu tuh 3 kali untuk di broadcast WhatsApp. Kemudian selebihnya saya akan inviting melalui story WhatsApp, karena kalau terlalu terus-terusan saya invite ke orang-orang itu kayaknya agak annoying juga ya. Jadi kita harus pilih-pilih juga, udah harus mulai dari kontak WhatsApp-nya itu dipilah-pilah teman-teman. Kira-kira kita kalau mau sharing produk ke siapa aja itu mulai di kalau mungkin bukan di folder kan ya, tapi mulai mungkin dicentang ini adalah prospeknya untuk produk. Kemudian kalau untuk bisnis kita udah mulai catat juga orang-orangnya dari kontak list kita, oh ini untuk pebisnis. Jadi pada saat nanti kita ada event yang berhubungan dengan bisnis ataupun produk, kita sudah bisa langsung broadcast ke orang ini. Nah, pada saat broadcast ini, itu biasanya kan langsung secara kontaknya langsung ke masing-masing. Nah, ini kita bisa approach lagi personal, kamu udah lihat belum broadcastan saya? Kira-kira kamu ada waktu atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi, itu salah satu tipsnya juga. Kemudian yang mungkin kalau yang kelima ini lebih ke karena kita mau ketemuan, jadi kita komitmen setelah inviting pasti kita ajak untuk ketemuan atau untuk cek kesehatan. Tapi mungkin kalau yang sekarang pada saat kita sudah sharing, kita sudah info atau inviting, biasanya kita akan mengirimkan link untuk Zoom, link untuk mereka melihat dulu mengenai usananya, mengenai produknya, biasa seperti itu. Nah ini juga bisa kita lakukan. Kemudian, nah ini dia. Biasanya teman-teman pada saat kita mengundang, pada saat kita inviting, itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Karena kadang kita terlalu grogi juga, bagaimana itu pasti akan ada pertanyaan seperti ini. Salah satunya ada 7. Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu, seperti apa nih kita jawabnya. Jadi jangan dulu panik. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan biasa pada saat orang-orang di-invite, apalagi dalam keadaan seperti ini. Mereka tahu semua orang akan memanfaatkan apapun untuk bertahan hidup gitu. Jadi itu tidak teman-teman jangan langsung jiper, lakukan saja. Nah, biasanya pada saat kita mengundang ngomongin bisnis, mereka akan tanya, ini bisnis apa? Bergerak di bidang apa? Nah, pada saat mereka menanyakan ini, itu teman-teman jangan langsung panik, aduh apa ya bisnisnya gitu. Jangan, jadi langsung aja bilang, iya ini bisnis mengenai kesehatan. Cuma memang saya agak susah misalnya kalau menjelaskan secara langsung, karena kita juga kan nggak bisa ketemu. Bagaimana kalau saya bookingkan bisnis dengan Triweco dengan mentor saya, apakah biar nanti Bapak Ibu juga bisa lebih tahu dan bisa lebih langsung tanya kepada mentor saya. Kalau misalnya orang baru bisa seperti itu ngomongnya. Jadi jangan langsung ketakutan. Dan kalau bisa inviting-nya Triweco sama upline, jadi nggak langsung kasih link. Oh ini bisnisnya ini nih, langsung dikasih link banyak gitu. Jadi jangan seperti itu juga. Kita harus step by step. Kalau memang lebih bagus, lebih baik kalau merekanya mau ada Triweco sama upline kita. Karena upline kita pasti akan bantu sekali untuk membuka mindset-nya mereka, membuka pemikiran mereka, membuka cara pandang mereka mengenai kesehatan ataupun mengenai bisnis kesehatan dan mengenai usernya sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah sharing di sana, biasanya mereka sudah tahu nih, sudah jadi cenayang biasanya di para prospek kita ini. Langsung tanya, lu jualan ya? Itu berapa harganya? Udah pasti kayak gitu kan? Nah, pada saat kayak gini kita juga jangan langsung kayak shock sendiri. Jadi kalau pada dia sudah menanyakan seperti itu, kita tinggal jawab, waduh, saya sih bingung jawabnya, karena memang banyak sekali nih gitu
produk yang ada beberapa teknologi dan saya tidak tahu Bapak Ibu atau kamu cocoknya itu yang mana nih, gitu. Nah, gimana kalau kita ketemuan di online? Gimana kalau kita ngobrolnya nanti di online Zoom pada saat jam 1 itu akan ngejelasin mengenai ini. Jadi kita bisa langsung seperti itu. Karena kalau kita memang mau mengundang orang lain dan supaya mereka langsung closing dan trust, saya sih percaya banget mengundang ke event, mengundang three-way call sama upline itu akan sangat membantu. Kalau kita memang orang baru, tapi kalau kita memang pede, kita bisa lanjutkan dengan kita langsung telepon sendiri, kita infokan, kita minta waktu mereka untuk presentasi secara singkat di video call sama mereka. Nah, kemudian suka ada pertanyaan ya, produknya produk apa nih? Kesehatan herbal ya? Aku juga minum herbal, biasanya seperti itu. Nah, saya sih sudah waktu itu menjawab di grup yang Yusana Product Info, saya bilang mengenai pada saat ada orang yang tanya, ini produknya herbal ya? Nah, ini saya rangkum dari, kalau nggak salah, waktu itu dari Iril ya, kalau nggak salah, waktu mengenai produk herbal atau tidak, atau saya lupa apa dari Coach Mia waktu itu ya. Jadi pada saat ditanya produk herbal, waktu saya di situ menjelaskan, saya merangkum bahwa oh bukan, produk kita bukan herbal. Jadi kita perlu ketahui nih kalau produk herbal itu biasanya mereka tidak ada risetnya, mereka tidak ada riset and development-nya. Tapi produk di sana ini adalah produk yang natural. Natural itu apa? Jadi natural itu menggunakan atau mengambil ekstrak dari tumbuhan dan buah. Udah cukup sampai di situ. Kita jangan terlalu ilmiah, kita jangan terlalu yang wah banget, karena balik lagi kita juga awam di kesehatan, misalnya kalau memang kitanya tidak ada background, dan mereka pun juga tidak perlu mendapatkan informasi yang berlebihan, karena mereka pun juga sebenarnya nggak paham-paham banget, seperti itu. Nah, kemudian nomor 4 nih, ini pertanyaan yang paling sering biasanya ya, ini MLM ya? Lu invite gue di MLM ya? Pasti seperti itu kan ya, teman-teman. Nah, ini juga salah satu yang orang tuh langsung keder gitu, karena biasanya saya sih biasanya menjawabnya lebih ke, iya MLM itu apa sih? Jadi saya langsung tanyakan lagi, sebenarnya MLM yang dia tahu tuh apa sih gitu kan. Nah, setelah tahu, pasti biasanya tuh bilangnya ya itu yang itu akan panjang gitu. Nah, biasanya saya akan bilang, oh ya memang kalau MLM seperti itu. Tapi memang di sana ini adalah perusahaan perusahaan publik atau perusahaan sektor publik yang terbuka, semua orang bisa cek, dan memang mereka menggunakan marketingnya secara direct selling. Mereka menggunakan sistem marketingnya secara direct selling. Jadi penjualan langsung kepada buyer atau kepada distributor. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak seperti itu, dengan ingredients yang tadi, natural tadi, dan research dan development, itu akan mahal sekali dijual. Ada misalnya masuk seperti ke kayak Guardian dan lain-lain. Jadi kita menginformasikan yang sangat simple, yang bisa mudah mereka dicapai. Nah, jika biasanya juga pada saat kita inviting, pasti orang akan bilang, aduh, saya nggak tertarik ini, saya aja begini, maksud saya bisa lagi pas itu. Atau beberapa juga banyaklah hal-hal yang mereka bicarakan mengenai untuk menolak gitu kan ibaratnya. Nah, pada saat bilang tidak tertarik bisnis, kita bisa masuk lewat produk sebenarnya. Jadi jangan JPR juga langsung bilang, oh iya nggak apa-apa, kalau saya sharing mengenai produknya, mengenai kesehatannya mau nggak? Kalau sekarang sih mungkin udah belum bisa untuk cek kesehatan ya, jadi bisa bilang, ya sekarang sih saya nggak bisa ketemu, kita sayangnya nggak ketemu nih, nggak bisa cek kesehatan, karena saya punya mesin yang hebat banget nih, bisa ngecek keseluruhan. Tetapi kalau misalnya kamu terbuka untuk melihat secara produk dan secara knowledge mengenai kesehatan, yuk datang ke Zoom, kita janjian yuk di Zoom, itu ada penjelasan mengenai nutrisi dan kesehatannya. Kita bisa infokan juga seperti itu, teman-teman. Langsung switch ke produk. Nah, misalnya dia langsung bilang, biasanya juga, oh saya nggak tertarik, maaf ya, saya nggak tertarik produk ataupun bisnis, karena saya sekarang fokus, misalnya untuk anak-anak, saya akan lebih fokus untuk ini, masalah sekarang, ekonomi lagi sulit dan segala macam. Nah, ini kita juga bisa infokan bahwa, oh ya nggak apa-apa kalau misalnya memang tidak tertarik dengan produk, tetapi bisnis ataupun produk, tetapi pada saat nanti kalau sudah tidak
pandemik ini boleh kita ketemu untuk saya cek kesehatan karena saya punya mesin yang sangat, kita bisa edifikasi mesin kita sebenarnya. Kita bisa bilang bahwa oke, baik, tidak apa-apa, tapi boleh nggak kalau misalnya nanti sudah tidak ada pandemik ini kita ketemu, saya ingin cek kesehatan, saya ingin kamu lihat mesinnya tuh bagus banget. Saya juga awalnya tidak tertarik bisnis dan produk juga, tetapi pada saat saya sudah dicek kesehatan, saya jadi tahu bahwa oh ternyata ada beberapa masalah yang harus saya perbaiki di tubuh saya. Jadi kita bisa mengedifikasi mesin kita, atau kita bisa juga minta reference juga sama mereka. Minta reference tuh seperti misalnya kayak, atau ada teman misalnya atau saudara yang lagi membutuhkan bisnis misalnya, atau lagi cari produk mengenai kesehatan, nanti saya minta referensinya boleh, kalau boleh. Nah, kita bisa minta reference juga sama mereka gitu. Nah, ada juga yang bilangnya tapi saya nggak bisa pastiin ya, nanti pokoknya aku hubungin kamu lagi gitu. Oh, saya nggak tahu nih bisa datang atau enggak ya ke Zoom, nanti saya hubungin kamu lagi deh gitu. Nah, itu biasanya kalau ada statement seperti itu pada saat kita inviting, itu juga kita bisa bilangnya bahwa oh iya boleh, jadi jangan terlalu nge-push, tapi oh boleh nanti saya mungkin akan hubungin ibu lagi pada saat memang kalau tadi kita udah 4C tadi, kita tahu dong kebutuhannya dia sebenarnya apa, tetapi mungkin dia masih belum bisa dan dia menolak. Nah, kita bisa infokan, baik, mungkin nanti 2 minggu lagi saya akan share, karena 2 minggu lagi tuh akan ada event bagus itu membahas yang tadi ibu perlukan atau bapak perlukan tadi. Saya boleh nanti invite ya. Kita bisa infokan seperti itu lagi. Jadi itu bentuk follow up yang akan kita lakukan. Nah, ini sebenarnya hal-hal basic. Ini teman-teman bukan cuma akan ada di dunia nyata. Maksudnya kalau sekarang kan kita semuanya pada main sosmed nih gitu kan. Jadi itu tetap bukan, hal-hal ini bukan ada di dunia yang biasa kayak kita ketemu orang aja. Tapi pada saat nanti kita melakukan inviting di sosmed pun, itu akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Gitu. Itu setidaknya kita sudah siap mempersiapkan apa saja yang akan kita persiapkan pada saat kita mau bertarung di dunia sosial media. Nah, kemudian setelah itu ngomong ke sosial media, sebelum kita ke sosial media, saya ingin teman-teman mungkin ini beberapa riset yang saya lakukan ya beberapa akhir ini. Jadi saya riset ternyata memang isunya setelah si COVID ini itu ekonomi memang melemah, itu hampir semuanya, dan tidak bisa cuman kita bilang bahwa kayaknya gua aja deh, gua enggak, kayaknya cuma lo doang, enggak, tapi memang hampir semua yang jualan makanan, yang jualan apapun tuh semuanya tuh berasa banget dampaknya teman-teman, karena beberapa orang pun info seperti itu. Nah, kemudian banyak isunya juga sekarang, problemnya adalah orang susah cari penghasilan, susah banget memang, dan jadinya banting setir. Tadinya nggak pernah jualan, sekarang apapun mereka coba untuk lakukan untuk bisa bertahan hidup. Dan saya juga baru tahu ternyata orang-orang yang dirumahkan itu juga atau kerja dari rumah, ternyata kebanyakan juga mereka itu tidak dapat uang, atau misalnya uang itu dipotong gitu. Jadi saya juga baru tahu itu kayak gitu. Ternyata bukan enak juga ya kerja di rumah, mereka sudah kerja harus banyak, tapi ternyata gaji mereka juga dipotong. Gitu. Kemudian orang udah mulai banyak berpikir nih isunya di sosial media ini, kalau kita mau berjualan di sosial media atau kita mau sharing di sosial media untuk bertahan hidup. Saya lihat sekarang banyak orang yang rela mengeluarkan modal-modal hanya untuk menjual hal-hal yang diperlukan. Jadi memang untuk kita masuk inviting di dunia sosial media, kita agak bingung juga nih, kira-kira gimana ya gitu, karena orang juga sekarang lebih fokusnya untuk menjual barang-barang yang sangat diperlukan. Kemudian ada juga yang berpikir bilang saya mendingan modal itu ketimbang modal yang saya pikir nggak kayak modal bisnis kesehatan, kayaknya nggak kepikiran juga gitu. Jadi itu riset-riset yang saya tanya-tanya gitu sama beberapa customer, kemudian ada orang yang saya temuin, mereka bilang seperti itu. Kemudian mengenai, tetapi yang perlu dipluskan itu mungkin minus-minusnya, tapi yang perlu dipluskan lagi adalah saat ini orang itu sudah banyak mencari tahu tentang kesehatan.
Dan saat ini orang sudah banyak juga mencari tahu mengenai info suplementasi multivitamin itu seperti apa gitu. Dan saat ini juga mereka sudah mulai berpikir gimana caranya saya bisa mendapatkan penghasilan, tapi saya nggak modal gitu. Jadi banyak banget sudah yang seperti itu. Nah, ini justru plus kita, nilai plus kita yang bisa kita lakukan ke mereka. Salah satunya mungkin di sini teman-teman bisa lihat di slide-nya, kita bisa melakukan inviting di sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, kemudian di Messenger-nya kita bisa di Line ataupun WhatsApp. Nah, yang saya mulai baru ini teman-teman untuk riset dan saya coba lakukan. Memang untuk TikTok sendiri belum ya. Jadi saya lihat-lihat kemarin kalau teman-teman mungkin udah mulai download TikTok-nya, lihat orang-orang yang mempromosikan produk-produk mereka dengan cara TikTok, itu bisa ada produk kesehatan juga, bisa juga kebanyakan produk-produk yang diinformasikan ataupun dibikin video yang lucu yang keren itu adalah video skincare. Ya teman-teman bisa menggunakan selfie, videoin di TikTok gitu, itu akan mengundang mereka untuk tanya itu apa. Nah itu juga sangat bagus juga. Kemudian kalau untuk Instagram dan Facebook teman-teman itu sebenarnya apa namanya yang saya sudah lakuin, yang kemarin saya sudah infokan ke Bu Regina juga itu lumayan juga ya. Tapi teman-teman juga tahu yang mengikuti yang nge-save nomor saya, mungkin teman-teman juga tahu bahwa saya lagi ngeriset yang namanya dropshipper juga. Nah, nanti itu kita akan bahas, tetapi tidak di yang saat ini. Tetapi sebelum saya menuju lebih jauh ke sini, saya ingin mengingatkan ingin memperkenalkan diri saya kepada teman-teman. Kenapa sih kok saya tiba-tiba yang bukan, maksudnya yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba saya mencoba sharing mengenai sosial media saya. Jadi memang saya sendiri background-nya adalah kalau orang tahunya dari dulu saya ini adalah pedagang, saya ini adalah tukang jualan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ada online shop saya yang saya lakukan sudah 3-4 tahun terakhir. Ada beberapa juga yang dari awal saya lakukan, tapi dulu zaman-zaman BBM ya, kita belum ada sosial media seperti ini, tapi ini sudah ada di 4 tahunan kurang lebih. Nah, saya masih memakai juga, di-handle oleh admin juga. Kemudian saya makanya kenapa saya ingin sekali sharing ke teman-teman bahwa gimana sih caranya kita berjualan usaha yang notabene-nya adalah perusahaan direct selling, produk direct selling secara benar, tapi saya tuh justru pengennya dijual secara online shop, karena balik lagi kalau kita di sosial media kita kaku banget dan berpikir seperti kita di kantor cara jualannya menurut saya sih itu tidak akan maksudnya kayak nggak ngena gitu, karena mau gimana pun kita harus relate dengan kehidupan sehari-hari, karena orang itu ya kayak nyari suplemen aja biasa gitu. Karena saya lihat beberapa riset saya terakhir ini tuh online shop jasa titip, mereka jualan, saya kebetulan ada komunitas online shop saya dari dulu, itu tuh mereka yang jualan suplemen yang kita mungkin bisa sebut lah ya Blackmores dan lain-lain, itu udah kayak kacang gitu jualannya. Dan itu cuman kayak ini begini gitu, yang kayak nggak ada edukasinya sama sekali kan. Memang kita nggak boleh seperti itu teman-teman, karena itu balik lagi tidak sesuai dengan integritinya dari USADA, dan juga mungkin tidak sesuai juga dengan integritinya dari STI sendiri gitu. Nah saya jadinya berpikir gimana nih caranya untuk saya bisa secara online shop, tetapi saya pengalaman saya secara online shop, tapi saya bisa menjualkan suplemen Usana dengan elegan dan sesuai dengan Usananya sendiri. Nah mungkin ini background saya buat teman-teman yang belum tahu, saya memang punya online shop gitu kan ya sebanyak ini. Kemudian saat ini mungkin sudah 2 tahun ya, di jalan 1 tahun ini memang saya sedang mengembangkan startup saya namanya Next Millionaire. Teman-teman kalau misalnya suka ngelihat beberapa dari yang STI buatin pengumuman atau apapun suka ada Next Millionaire-nya, itu salah satu bentuk branding saya mengatakan bahwa memang Next ini membantu STI dalam konten-kontennya. Jadi saya lagi mengembangkan itu juga untuk digital marketing, kemudian juga untuk MLM-nya juga saya ingin sekali. Mungkin yang pernah tahu juga waktu pas saya Pak Roni, saya bilang saya ingin sekali menjadi seorang network marketing expert gitu. Saya ingin menginfokan kepada orang-orang bahwa MLM itu tidak setakut itu, tapi kita bisa menjalankan yang sangat relate dengan kehidupan kita. Salah satu contohnya mungkin yang sekarang
kita akan lakukan adalah di sosial media. Nah, ini yang sudah saya lakukan di beberapa minggu terakhir ini. Jadi mohon maaf buat teman-teman semua yang mungkin secara japri nanya, Mbak itu apa, Mbak ini apa, saya belum bisa share karena saya memang sudah bilang sama Bu Regina, saya akan share setelah saya menemukan hasilnya, saya akan share setelah saya tahu alurnya gitu, karena saya pun jadi lari ini, tadinya saya agak santai untuk meriset gitu kan, melakukannya, tapi jadi agak lari gara-gara ini gitu, maksudnya gara-gara COVID ini jadi lari semuanya. Nah, beberapa terakhir ini saya sudah melakukan di Twitter. Jadi di sebelah kanan dulu mungkin di sini. Nah, di Twitter ini saya setiap hari nge-tweet cuman kata-kata doang, kemudian biasanya saya kasih link. Linknya itu yang langsung begitu diklik langsung akan ada ke sosial media kita atau Instagram kita. Kemudian dan itu biasanya kontennya atau kata-katanya saya ambil kutipan sedikit dari apa yang sudah saya posting di Instagram. Kemudian untuk Instagram sendiri mungkin teman-teman sudah tahu banyak beberapa Instagram. Nah, Instagram sendiri saya memang bikin beda dengan Instagram pribadi. Kenapa beda? Karena itu tadi tujuan saya adalah saya ingin relate dengan masyarakat bahwa kita bisa kok berjualan produk MLM itu dengan cara dengan sosial media dan dengan cara online shop kayak orang biasa. Jadi kita tidak merasa seperti kayak MLM banget gitu. Nah, apa yang Anda lihat di sini, teman-teman lihat di sini, yang tengah ini adalah fanpage, karena kita kalau misalnya iklan itu akan harus punya fanpage-nya sendiri di Facebook. Nah, yang sebelah kiri ini adalah sosial media saya mengenai Yusana, dan ini sudah ethic approve, teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini jika ingin membuat sosial media yang sama Yusana, saya sarankan untuk bisa info ke etik gitu. Kenapa info ke etik? Karena saya melihat ada juga beberapa yang tidak mencantumkan bahwa mereka itu adalah Yusana Independent Associate. Nah, ini justru yang baik aja teman-teman. Tetapi jika kita mencantumkan itu dan etik tahu pada saat nanti ada masalah atau misalnya kita kena teguran dengan fotonya atau dengan captionnya, kita akan langsung dikasih tahu dengan etiknya gitu. Jadi nggak langsung diblok atau nggak langsung dilaporin sama pusat misalnya seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, di sini cara saya seperti ini. Kemudian yang saya lakukan adalah konten. Saya karena tadi saya punya NFG, saya punya orang-orang partner-partner saya yang memang bidang konten kreator, kemudian video motion gitu. Jadi saya meminta mereka untuk membuatkan ini. Dan mungkin saya akan sharing sedikit bentuk inviting-nya seperti apa sih kalau misalnya di sosial media ini. Nah, yang saya lakukan kemarin adalah di poin yang tadi saya bilang bahwa sekarang orang berpikir untuk tidak usah mengeluarkan modal, tetapi bisa dapat free penghasilan. Nah, itu langsung saya berpikir, oh ya udah, berarti kalau direlatekan dengan apa yang terjadi di online shop, itu namanya adalah kita bisa menciptakan yang namanya dropshipper. Nah, dropshipper ini adalah orang yang ingin jualan, tapi nggak punya modal, tapi untuk misalnya untuk punya stok ataupun untuk join. Karena kan pasti dimanapun, kalau misalnya kita mau jualan, mau buka toko, harus modal sedikit dulu untuk kita punya produk yang kita bisa jual. Nah, dropshipper ini adalah yang memudahkan, mereka nggak perlu punya stok, mereka nggak perlu modal. Tetapi mereka cukup hanya kita kasih foto, mereka akan jualan. Nah, ini saya bikin seperti ini karena saya berpikir bahwa keuntungan buat kitanya apa? Keuntungan buat kitanya adalah kita tetap bisa mendapatkan harga AO kita, keuntungan dari itu secara uang, kita tetap masih bisa mendapatkan keuntungan secara poin, gitu kan, buat kitanya. Tetapi buat merekanya apa nih dropshipper? Nah, mereka akan menjual harga retail dan membeli ke kita harga member. Nah, itu aja buat orang-orang yang suka begini, yang suka jualan itu akan senang banget. Nah, tetapi kita edukasi bahwa tidak boleh overclaim apa, itu saya sudah infokan ke mereka bahwa begini aturan mainnya. Anda boleh di sosial media posting, tetapi sesuai dengan yang saya sudah infokan seperti ini. Jadi tidak boleh overclaim, harus begini. Jadi mereka saya training duluan. Jadi makanya kenapa kemarin mungkin ada beberapa yang ngelihat kok saya ada video-video open dropshipper gitu, dan saya belum infokan, saya belum kasih videonya ke teman-teman, karena bukan pelit teman-teman, saya pengen banget sharing, tapi saya tipikal orang yang kalau saya mau sharing, saya harus coba dulu kira-kira ini ada yang nyangkut apa enggak. Nah, pertanyaannya nyangkut atau enggak? Ada yang nyangkut, teman-teman. Ada yang nyangkut sekitar 5-6 orang yang di sosial media, di Instagram,
dan Facebook, tetapi balik lagi orang-orang ini mungkin masih takut juga karena pas ngeliat beberapa dari mereka bilang, oh ini produknya MLM ya Mbak, oh ini gini, jadi nggak serius lainnya. Tetapi saya sharing juga di messenger saya, sosial messenger saya kayak WhatsApp dan Line. Nah dari Line dan WhatsApp ini saya mendapatkan sekitar 6 sampai 8 orang teman-teman saya yang dulu zaman online shop dulu, teman-teman saya yang waktu zaman saya di kerja, kemudian ada 2-3 orang yang biasa apa namanya orang Gojek yang goklin saya, mereka mau coba juga gitu karena itu tadi mereka ngelihat peluangnya, mereka hanya perlu sharing dan saya juga menginfokan bagaimana caranya untuk sharingnya, kemudian kontennya juga saya siapin, jadinya mereka kayak semudah ini nih saya akan sharing aja gitu. Dan saya kasih juga seperti yang ada di Usana Produk, bagaimana caranya kalau mereka ditanya misalnya ini tuh apa, usananya tuh apa, produk hebat atau enggak, nah itu saya juga infokan kepada mereka gitu. Dan saya juga suggest ke mereka untuk mereka bikin sosial media seperti ini juga. Dan dengan komunitas saya itu kita harus saling like sama follow dan saling komen supaya nge-up si postingan-postingan kita gitu. Nah kemudian ngomongin dropshipper tadi, sebelumnya saya juga sudah pernah. Nah kalau dropshipper kan tadi kita bilang ibaratnya emang orang nggak punya modal, tetapi ada juga biasanya orang yang mereka mau kok keluar modal, tapi ibaratnya itu memang bisa cepat dijualnya untuk zaman sekarang ya, untuk pas pandemik ini gitu. Nah saya sudah coba menggunakan yang namanya reseller, mungkin juga sudah banyak yang apa, jadi reseller itu dia ngejualin lagi juga sama kayak si dropshipper, tetapi bedanya biasanya kalau reseller dia berani untuk mengeluarkan uang atau dia berani untuk modal. Nah, tetapi pada kenyataannya di tengah pandemi ini tidak banyak orang yang mau seperti itu. Nah, saya sudah coba kemarin pada saat ada promo, mereka dari misalnya harga retail, saya sudah coba dengan harga member saja, mereka joinnya dan langsung dapat produk gitu kan, yang yang kemarin tuh yang 5 basic pack yang 2,3 itu juga ternyata tidak bisa menarik traffic juga ya, tidak bisa menarik klien juga dari situ karena ya balik lagi isunya adalah mereka lebih mendingan menjual produk-produk yang lagi tren saat ini yang bisa menghasilkan uang secara langsung, jual masker, jual sanitizer, gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahin, nggak apa-apa juga. Nah akhirnya saya ngeriset lagi nih, kira-kira reseller kalau saya suruh beli satu doang produk dan dia udah pasti jadi reseller gimana ya. Gak ada pengumuman dari kantor juga. Coach, makin mengecil, Coach. Oke. Halo, udah? Ya, udah. Oke. Saya harus ke sebelah kiri dipegangin handphonenya, Bure. Kalau enggak, hancur lagi. Oke. Nah, yang keduanya adalah ngomongin reseller. Nah, ternyata kita dapat info juga dari kantor bahwa sampai dengan bulan, saya lupa Juni apa Juli ya, kita akan mendapatkan free membership buat orang-orang yang join dan hanya cukup beli satu produk gitu kan. Jadi kita akan dibebaskan membayar 110.000-nya. Nah, ini saya langsung jadi peluang juga nih. Jadi saya info sama semua di sosial media, saya juga melakukan Facebook Ads juga gitu kan. Saya juga info juga bahwa sekarang ini untuk menjadi reseller tidak perlu lagi membayar sekitar 2,3 ataupun 3.500.000 saya bilangnya, tetapi hanya perlu membeli satu produk dan kemudian mereka sudah langsung berhak menjadi member. Nah, bedanya apa dropshipper sama reseller? Jadi kalau dropshipper saya tidak mememberkan mereka. Mereka hanya menjual saja. Tetapi jika reseller saya bilang mereka punya keuntungan, mereka sudah bisa member. Dan saya infokan juga ke mereka kalau mereka sudah mencapai omset dalam waktu 1 bulan sekitar 400 poin itu sekitar 10.700.000 ya. Ya saya bilangnya sih 13.500.000-an karena kita ngomongin soal harga retail ya. Jadi kalau misalnya dia berhasil menjual omset sekitar 13 sampai 15 juta, dia akan otomatis menjadi member customer, saya bilangnya. Member customer ini adalah keuntungannya apa? Dia akan mendapatkan AO. Jadi harga AO pada saat dia pembelanjaan berikutnya. Tapi saya bilang minimal pembelanjaan berikutnya untuk bisa mendapatkan harga auto order atau harga yang lebih. Jadi saya bilangnya AO ini PO karena kadang orang kalau nggak dibilangin
PO, mereka berpikir bahwa mereka bisa order hari ini, besok barangnya diambil dengan harga AO. Nah, padahal kan kita tahu bahwa AO itu kita setupnya 1 minggu, kemudian kita punya kesempatan berbayarnya 1 minggu. Jadi saya bilangnya PO. Jadi ada produk PO yang kamu bisa dapetin harga 10% lebih murah dari harga member, dan ini kamu bisa jual harga retail, jadi keuntungannya akan bisa lebih. Nah, ini saya infokan seperti itu. Tetapi saya bilang harga AO ini atau harga PO ini kamu harus punya omset sekitar 100 poin itu kalau normal kan sekitar 100 poin itu 2,6 ya. Nah, jadi saya bilang sekitar 3 juta sampai ya 3.500.000-an lah kalau retail gitu. Jadi saya udah ngitung. Nah, seperti ini sih teman-teman. Jadi saya infokan seperti ini dan ternyata ada juga yang join. Nah, pertanyaannya adalah inviting di sini itu menurut saya bagian dari inviting teman-teman. Karena gini, kita aja kalau normal pengen cari orang yang pengen ngejualin produk kita aja susah banget gitu kan. Nah, zaman pandemi ini ternyata ada banyak orang yang pengen berbondong-bondong mereka mencoba untuk berjualan produk-produk kesehatan. Nah, buat saya sih ini plus banget gitu, karena daripada kita cuap-cuap ke orang ngomong dari kemarin, oh ya, ayo join bisnis bla bla bla, tapi susah. Nah, ini tuh sangat diuntungkan. Nah, kenapa? Karena pada saat mereka sudah mulai, kayak kemarin ada beberapa orang yang udah mulai jualan, dapat satu, yang mau beli Biomega, dapat satu, yang mau beli esensial gitu. Mereka sudah mulai ngerasakan uangnya. Dan mereka udah mulai mikir, oh lumayan juga ya, gue dapat CP Gocap dari satu produk, kalau gue jual lagi segini. Jadi mereka sudah mulai berpikir. Nah, cuma tinggal gimana caranya kitanya, kasih dia fasilitas-fasilitas yang dia ngerasa tuh nggak sendiri gitu. Makanya beberapa reseller saya dan juga distributor saya dan juga dropshipper saya kemarin saya sempat undang ke grupnya yang informasi produk di sana, karena di situ kan kita bisa kita bisa sharing di situ. Dan sekalian juga saya mau mengundang teman-teman semua di SDI ini pada saat menanyakan atau konsultasi, jika teman-teman ada di grup informasi produk di sana, tolong pertanyaan itu di situ aja gitu. Jadi kita akan meramaikan itu. Kalau teman-teman nanti misalnya mulai mencari dropshipper, mencari reseller, kita akan undang ke situ, kita akan rame-rame treat mereka gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin konsultasi, ingin kasih testimoni, malahan kalau perlu testimoni yang ada, please share di informasi produk di sana teman-teman, karena itu bisa meningkatkan orang-orang yang belum member, atau yang tadi saya bilang reseller ataupun dropshipper tadi yang belum member, ataupun member yang cuma customer. Mereka akan ngerasa kayak, wah ini ternyata aktif ya, semua orang tuh sharing, semua orang tuh ngasih testimoni, semua orang tuh bertanya, konsultasi gitu. Jadi siapa tahu nih teman-teman kita yang kayak tadi, teman-teman saya yang join gitu, mereka akan berpikir kayak, wah ternyata yang Mbak Widi sharing, yang saya sharing, yang ternyata memang heboh juga ya gitu, banyak orang juga yang kasih testimoni, banyak juga orang yang ikut jualan nggak ngerti, mereka masih nanya-nanya gitu. Jadi itu sih menurut saya gitu, buat teman-teman yang memang ingin sharing, ingin kasih testimoni, please banget mulai hari ini sharing kasih testimoninya itu di grup informasi produk di sana. Dan mungkin buat coach-coach yang ada di sini, di informasi produk di sana juga, ketika ada yang bertanya, di fast responin di situ gitu, karena itu kan ada banyak mungkin member-member customer dan member-member yang ya kayak tadi saya bilang, yang reseller dropshipper yang belum join, yang ada di situ. So far seperti itu teman-teman yang mungkin saya sharing. Nanti saya lagi bikin modulnya untuk lebih detail ngebahas mengenai dropshippernya seperti apa, kemudian nanti gimana sih caranya untuk memanage IG-nya seperti apa, kemudian naikin followernya seperti apa, ngiklannya bagaimana, kemudian bikin kontennya seperti apa. Nah, itu saya lagi siapin materinya. Jadi saya bilang sama Bu Rek kemarin, untuk sosial media ini karena saya sudah riset dan udah banyak risetnya, udah sekitar 60% gitu. Jadi ayo kalau mau dibikin training, kita bikin kayak ada sesinya gitu. Sesi pertama kita ngebahas ini, kemudian keduanya kita akan bahas yang lebih lanjut lagi, lebih detail lagi materinya, biar nggak langsung gitu. Karena kalau langsung saya yakin teman-teman juga pusing sendiri gitu, karena mungkin nggak banyak orang yang terbiasa dengan sosial media gitu. Saya tahu sekali gitu, karena tim saya pun yang di Bandung,
mereka juga bukan yang ahli sosial media juga, tetapi dari awal mereka join, saya sudah langsung training mengenai sosial media juga ke mereka, caranya berjualan secara online juga. Saya sudah minta mereka juga untuk pakai juga sosial medianya seperti apa, IG-nya saya udah pandu mereka juga gitu. Dan trial error juga mereka sudah tahu gitu, karena dari awal. Seperti itu mungkin Coach Regina buat teman-teman yang ada Terima ditanyain, kasih. silahkan tanya, saya akan jawab sebisa saya. Terima kasih Coach Windy, banyak sekali ilmunya yang kita dapat ya hari ini, terutama di Instagram buat saya yang juga mungkin agak lambat ya untuk mengetahui Instagram, tapi nggak ada salahnya kalau kita mencoba setiap hari. Kalau ada pertanyaan silahkan, ada yang ingin dibuka, ada yang ingin bertanya boleh di chat atau boleh langsung dibuka mikrofonnya, silahkan. Sama mungkin saya mau tambahin juga sebelum lupa Coach. Jadi memang suka ada pertanyaan nih, kenapa sih saya nggak pakai IG pribadi aja gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah ada di kelasnya Mbak Zata yang branding, nah justru IG pribadi itu adalah untuk personal brandingnya teman-teman gitu. Kalau buat saya, kalau bagi teman-teman gimana? Jadi bisa nge-branding diri kita mengenai lifestyle kita berbisnis sambil juga bisa jalan, sharing ke teman-teman, cek kesehatan kita gitu. Meskipun memang untuk cek kesehatan harus agak hati-hati karena kita tidak boleh menampilkan si alatnya gitu kan. Jadi itu justru untuk branding. Tapi kita akan selipkan beberapa bahwa ngasih info ke mereka bahwa kita juga melakukan bisnisnya dengan fun kok, dengan sosial media. Ini saya punya nih sosial media yang khusus untuk jualannya. Jadi buat teman-teman mau tahu silahkan di situ. Nah, itu nanti di pribadi kita bisa kasih link untuk IG jualan kita atau bisa untuk link websitenya kita juga yang ada di sana. Jadi dan orang juga nggak bosan kan dan tidak akan ada tuh yang namanya dicap kita adalah penjual MLM atau kita dicap pedagang, karena jujur saya pribadi saya sudah 5 tahun menjalankan untuk marketing juga, saya tidak pernah sekalipun dicap sama teman-teman saya itu. Saya selalu diinfokannya adalah pebisnis, mereka selalu bilang wah ini ibu pebisnis, wah ini ibu bos, wah ini ibu pedagang. Kalau ketemu sama teman-teman lain tuh malah mereka akan tanya itu apaan sih lo, kayak sekarang kan saya di sana mereka akan bilang apa sih tuh usana itu gitu. Jadi pada saat ketemu tuh mereka malahan jadi kayak bahkan untuk tanya dengan santai mereka gitu, karena saya sendiri itu juga sangat santai menginformasikannya gitu. Jadi kenapa saya pisahin tipikal saya seperti ini, kenapa ya, karena saya pisahin. Dan mungkin kalau saya lebih ke sosial media untuk ke selling, karena balik lagi kalau di bisnis dimanapun tetap kita masih ada selling ini dari pribadi kita. Tetapi jika ingin bentuknya sosial media gitu kan, atau selling dan soft selling, itu bisa banget pakai sosial medianya yang ada di Bandata namanya WD itu lebih ke share gitu, sosial media lah sharing dan soft selling itu semuanya kegiatan ada mengenai kesehatan. Saya sudah kebetulan namanya Live Healthy Life itu juga untuk suami saya. Jadi dia bilang dia pengen usahananya itu kayak katanya yang fokus mengenai ke kebugaran kayak gitu-gitu. Nah saya bilang oke, kita bikin untuk kita berdua karena itu akan lebih bagus. Jadi saya juga tapi memang saya belum gerak banget, kayak sekarang saya masih bikin konsepnya gitu. Jadi saya pribadi tipikal orang yang riset dulu baru saya konsepin harus seperti apa. Nah mungkin itu sih gitu. Nah kalau yang saya lakukan ini sebenarnya Instagram yang bisa soft selling dan Instagram yang bisa hard selling. Jadi soft selling ini adalah dari konten. Saya infokan mengenai tips and trik mengenai kesehatan, kemudian saya infokan mengenai produk knowledge-nya Usana, gitu kan, produk-produknya ada apa aja, gitu. Terus saya juga selipin kuis, itu bentuk-bentuk dari yang soft selling. Mungkin hard selling ini lebih ke yang tadi. Saya langsung info bahwa apa sih esensial kandungannya ini, kenapa, buat apa. Jadi itu hard selling-nya. Jadi ada dua pilihan lah gitu buat teman-teman. Ya, mangga silahkan kalau ada yang mau tanya. Silakan ada yang bertanya. Oke, baik. Nah, Coach Windy,
Iya. Tadi saya kan saya ingin bertanya nih Coach Windy, mungkin sorry, eko ya, nggak eko ya. Tadi saya Enggak. pengen bertanya gimana sih caranya kita untuk menaikkan followers. Yang saya tahu kan adalah yang penggunaan hashtag itu loh, Coach. Betul. Nah, itu apakah berpengaruh besar untuk menaikkan followers kita? Ya, jadi itu bisa juga coach Maggie-nya. Jadi saya sudah riset sebenarnya ini sebenarnya dari dulu sih itu seperti itu cara menaikkan follower. Jadi ada yang bilang menaikkan follower itu dengan cara apa namanya follow IG yang relate. Misalnya kalau zaman dulu kalau online shop kan relate itu apa aja bisa kayak Ayu Ting Ting yang di follow supaya apa namanya fanbase-nya dia bisa nge-follow kita juga. Tapi kalau yang sekarang saya lakukan adalah karena kita di bidang kesehatan atau di bidang kecantikan juga, yang saya follow adalah akun-akun yang berhubungan sama kesehatan atau enggak artis-artis yang memang pola hidupnya sehat coach gitu. Jadi itu bisa di follow, itu salah satu bentuk untuk bisa naikin follower. Secara organik ya, maksudnya organik nanti dengan sendirinya follower mereka akan melihat apa nih gitu, dia pasti akan follow. Kemudian yang kedua adalah kita banyakin komen, tapi bukan komen jualan ya, jadi pada saat dan nge-love, jadi pada saat ngelihat IG artis ini mereka lagi olahraga lagi apa, kita bisa love mereka semua foto-fotonya, kemudian kita bisa komen yang bukan jualan tapi lebih kayak wah kak sehat sekali hidupnya, wah kalau emang dia lagi posting makanan, wah yummy kak gitu, selamat hidup sehat yang seperti itu gitu. Jadi bukan jualan, lebih ke komen, kita kasih kayak tadi, kasih yang komplimen kita, memuji kita kepada artis ini gitu, atau selebgram apapun lah. Jadi itu yang kedua. Kalau untuk naikin follower secara apa namanya tuh secara organik. Kemudian yang ketiga sebenarnya kalau kita, nah ini juga tujuan saya nih, saya juga pernah bilang ya coach sama coach Regina bahwa saya ingin nanti ada kelas online gitu, saya akan buka-bukaan semua yang saya punya, saya akan kasih semuanya coach apa namanya rahasia-rahasianya gitu kan. Nah itu nanti di kelas itu saya bilang saya ingin semua orang-orang STI itu mereka jago di sosial media, dan kita akan saling follow, kita akan saling komen. Jadi saya menerapkan lagi nih sistemnya online shop tapi di versi yang untuk Instagram Yusana ini gitu. Nah, caranya seperti apa tuh? Saya lagi bikin makanya ini gitu. Nanti kita rencananya sebenarnya kita pengennya waktu itu offline ya coach ya gitu. Cuman memang keburu ada pandemik jadinya mau nggak mau saya harus ubah lagi gimana, dan itu nanti akan saya ajarkan juga. Jadi saya inginnya orang tuh tahu Yusana, karena saya udah riset nggak banyak orang yang punya akun Instagram Yusana. Kalaupun ada sedikit gitu kalau saya lihat. Jadi kalau misalnya beratus-ratus orang STI atau beribu-ribu orang STI ini kita gerakan untuk semuanya sosial media dan punya akun sosial media khusus untuk Yusana, dan kita saling follow dan saling up gitu, harusnya sih itu ke up dan orang jadi tahu dan orang akan memilih Yusana yang ada di kota-kotanya mereka terdekat. Dan balik lagi ini yang kita lakukan ini itu saling support. Jadi jangan berpikir bahwa saya nggak mau nge-follow IG-nya dia gitu, nanti karena follower saya sedikit atau nanti dia ngambil customer saya. Enggak teman-teman, jadi justru yang saya lihat bahwa banyak sekali online shop juga yang saling seperti itu melakukan dengan jualan yang sama, mereka punya customer-nya mereka masing-masing gitu. Jadi itu mah berhubungannya udah sama rezeki, itu udah berhubungannya sama Allah, jadi saya rasa itu mah nggak akan ketukar gitu rezekinya gitu. Saya sih lagi coba itu. Kemudian ada banyak sebenarnya Bu Regina salah satunya juga mengadakan giveaway. Nah cuman giveaway ini saya sudah info juga saya sudah banyak tanya sama etik gitu kan, tidak boleh kita melakukan endorse, melakukan giveaway endorse kepada artis kalau tidak tanpa pengetahuan dari Yusana. Jadi kalau kita mau endorse meskipun kita yang bayar, kita harus info ke Yusana bahwa kita mau endorse artis ini atau selebgram ini. Nanti pihak Yusananya akan meriset orang-orang ini apakah pantas atau mereka memang mewakili Yusana. Jika tidak, kita tidak boleh mengendorse. Yang kedua adalah mengenai giveaway. Kita tidak boleh meng-giveaway-kan produknya Yusana. Gitu. Jadi
kalau menggiveaway-kan seperti misalnya tumbler, pillbox itu boleh. Jadi merchandise boleh gitu. Nah, itu juga salah satunya, intinya selain produk Yusana kita boleh giveaway. Nah, itu juga saya sudah melakukan beberapa riset juga, itu juga bisa naikin follower juga, dan followernya juga memang nah apa namanya real juga gitu. Jadi nah ini masih dalam riset sih coach gitu, tetapi memang sebulan ini saya sudah lihat alurnya seperti apa. Saya juga udah masukin juga ke materi yang nanti saya akan janji untuk infokan ke coach juga buat FPI gitu. Jadi itu sih salah satunya, dan ya tadi juga banyak sih, masih ada beberapa poin yang bisa untuk menaikkan, kalau kita ngomongin naikin follower ya gitu. Begitu Baik. coach. Baik coach, terima kasih. Tadi saya dengar apa ya? Saya mau tanya juga nih. Jadi banyak pertanyaan. Soalnya saya juga tergolong baru ya. Mungkin sejak saya melahirkan anak, saya bilang saya pengetahuan teknologinya itu agak Suaranya hilang kurang. coach. Sorry? Halo. Iya, bisa Suaranya dengar? hilang coach. Oh iya, saya ulangin lagi ya. Jadi saya menurut saya pribadi sih, saya melihat diri saya sejak saya melahirkan gitu ya. Sejak saya punya anak, memang teknologi saya itu agak berkurang daripada sebelumnya, memang karena kesibukannya bertambah gitu ya. Jadi dengan Instagram ini pun saya juga baru mulai dan saya baru belajar. Tapi saya selalu mempunyai mindset bahwa tidak ada yang terlambat. Semuanya itu kalau kita jalanin secara konsisten, pasti akan menghasilkan, dan itu sudah mungkin saya buktikan di Yusana ya. Yusana sudah, waktu saya join Yusana itu, Yusana sudah berumur 15 tahun di New Zealand dengan penduduk yang sangat minim, tetapi bisa aja kita untuk berhasil untuk meraih impian kita kalau kita memulai dan konsisten. Jadi saya kemarin, terima kasih Coach Windy ini yang ngajarin saya, ternyata bisa buat double account. Saya pun nggak tahu, sampai segitunya ya, saya nggak tahu tentang Instagram, tapi saya juga termotivasi dengan ternyata semuanya ada di dalam handphone. Tinggal kita tahu aja cara pencet-pencetnya gitu. Dan saya merasa termotivasi, sehingga pemikiran yang saya pikirkan bahwa aduh udah terlambat banget kali ya, Yusana udah 5 tahun, gue baru buat Instagramnya Yusana gitu. Tapi ternyata enggak. Dan menurut risetnya Coach Windy tadi dibilang bahwa nggak banyak orang-orang yang saat ini, belum banyak orang-orang yang saat ini menggunakan Instagram Yusana ya untuk berjualan secara soft di Instagram. So, membuat saya tambah semangat lagi, Coach. Iya, saya pengen ngundang ini nih, tim saya dari Bandung, Mbak Retno. Mungkin beliau ini adalah salah satu partner saya yang paling lama di YouTube marketing sebelah, dan beliau juga yang tahu dari awal saya ngeriset dari nol banget followernya sampai dengan kita bisa mendapatkan 600 follower gitu secara organik. Itu memang dilakukan bukan digital, tapi itu masih kita lakukan dimanapun, masih melakukan seperti itu. Coba Mbak Retno ada di tempat, sharing dong Mbak. Mbak Retno dari Bandung, mau sharing nggak Mbak? Tinggal di unmute ya. Dia sepertinya sambil masak nih, apa gimana? Ada ini nih, ada message dari Fiskal. Terima kasih. Mantap tipsnya Mbak Windy. Terima kasih. Nah, Fiskal ini juga yang saya lihat sekarang sosial medianya udah sering banget main TikTok ya, Fiskal ya. Udah ketagihan. Nah, iya benar. Kan coba sharing dong Fiskal. Maksudnya apa sih gitu kan, di situ kalau Fiskal ini sama kayak Anastasia, TikToknya lebih ke memperlihatkan gaya hidup sehat, jadi olahraga. Nah, ini juga bisa teman-teman. Jadi ini bisa juga untuk di sosial media kita yang mau dijualan ataupun yang dijual ataupun yang akun pribadi. Terus kan sharing gimana nih yang TikTok atau lagi kerja? Oke, selamat pagi teman-teman. Oh iya. Oke, saya mau sharing sedikit. Oke, thank you banget ya Mbak Windy. Banyak tips yang saya dapatkan. Sama-sama Fiskal.
Jadi relate banget tadi pas Mbak Windy sharing bahwa sosial media itu juga harus Suaranya punya, depan ya. oh gitu ya, tunggu dulu ya. Ah, jadi sebenarnya yang saya lakukan di sosial media saya sebenarnya relate banget yang tadi pas Mbak Windy bilang, sosial media itu apa posting yang kita post itu harus benar-benar orang kayak, oh itu bagus, pengen masuk ke dalam gambar atau foto yang kita posting. Nah, jadi makanya kemarin saya belajar dari Mbak Zata pas dia training tentang sosial media, akhirnya saya masukin dalam sosial media saya lakukan TikTok, exercise, dan lain-lain tentang aktivitas saya, exercise saya, yang bikin orang, oh ini sosial medianya bagus ya. Nah, jadi gitu. Jadi saya bikin sosial media saya sebagus mungkin orang bisa tertarik masuk ngelihat sosial media kita. Itu sih Mbak Windy. Betul banget. Nah, itu juga salah satunya. Jadi teman-teman, Fiska mungkin juga salah satu seperti saya nih yang awalnya nggak pede juga sama sosial media. Karena jujur saya pribadi tuh nggak pede untuk difoto, gitu. Apalagi semenjak menikah dan lumayan berisi gitu. Saya tuh kayak, aduh, apa ya, nggak berani tampil gitu. Tapi dengan ya itu tadi, kalau kita berhubungan sama sosial media, mau nggak mau kita mesti tampil gitu. Makanya ada akun yang saya berani tampil untuk mengenai kesehatan bersama dengan suami karena temannya, jadi itu akunnya pakai itu. Sama juga dengan fiskal gitu. Dengan adanya fiskal exercise gitu kan, mungkin yang nge-love jadi lebih banyak ya fiskal ya. Kemudian Ya, juga betul. yang nanya juga jadi kayak, wah lu sehat bro gitu kan. Jadi maksudnya orang tuh akan relate karena sekarang ini memang orang-orang lagi carinya ya kesehatan, itu kita diuntungkan banget gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di rumah memang olahraga, kalau memang bisa difoto, di video sedikit, ya dimainkan aja gitu. Nah, di TikTokin juga. Nah, mungkin nanti saya akan bikin next dengan tutorial TikTok ya. Nanti kita bisa join sama Fiska nih caranya gimana untuk bikin TikTok gitu kan. Karena memang sekarang jauh lebih positif, banyak juga orang-orang yang exercise, yang dance di sini gitu. Nah, kita bisa juga pakai aplikasi itu untuk menarik perhatian orang juga. Betul nggak, Fiska? Ya, betul sekali. Gitu. Nah, dengan Fiska yang dilakukan Fiska itu kan menjadi soft selling dan branding juga, karena di IG pribadi. Dengan kayak gitu orang pun juga pada saat nanti Fiska melakukan kontak atau inviting seperti yang dilakukan sama Coach Nathan dengan direct message gitu kan, dengan cara DM ke IG orang, mungkin itu akan lebih dipercaya karena ternyata memang Fiskal ini misalnya, atau orang ini memang hidup sehat, jadi wajar dia menawarkan mengenai kesehatan. Seperti itu kalau yang untuk IG personal branding pribadi gitu. Tapi kalau memang saya pribadi tadi, saya karena tidak berani untuk tampil gitu, maksudnya karena balik lagi saya tahu mengenai sosial media ini semuanya tuh otodidak. Jadi semua riset saya segala macam itu otodidak dan jadi saya memang belum punya sertifikat gitu seperti orang-orang, tapi saya bisa menjamin apa yang saya lakukan itu secara otodidak. Saya sudah membuktikan buat saya itu cukup, karena buat saya ingin sharingnya sama orang-orang yang donatur saya, tim saya gitu, seperti itu. Nah, makanya saya membuatnya lebih ke sistem yang bisa selling, bisa hard selling, bisa soft selling dengan cara online shop ini. Tetapi balik lagi tidak menyalahi orangnya, punyanya Yusana. Jadi enak banget sebenarnya, Yusana ini sangat fair. Kita bikin yang kita mau, kita bisa sharing, kita bisa info, dan mereka bisa membebaskan, tetapi mereka tahu ada pakemnya dan mereka kooperatif banget gitu untuk kasih info ke kita bahwa Bu ini bagus, Bu ini kurang begini, Bu ini diginiin gitu. Itu menurut saya company-nya udah luar biasa sih. Silakan Coach Regina, mungkin sudah jam 10 lebih, kita juga kan mau ada orderan untuk produk-produk yang Purfafanom yang semalam di-sharing sama Coach Regina. Yes, I want to. Oke, yes. Jadi saya juga barusan aja ngeposting, sudah di-blast tadi di Facebook dan akan di-blast di promotion dan juga di promotion di WhatsApp broadcast.
untuk kembalinya Yusanimals dan Profavanol, tetapi dalam jumlah yang terbatas. So teman-teman, kalau teman-teman ingin stok Profavanol dan Yusanimals mungkin untuk apalagi untuk kebutuhan pribadi di 2 bulan ke depan sampai 3 bulan, karena setelah tanggal 20 stok yang masuk tanggal 20 nanti itu kami belum tahu lagi tanggal berapa akan masuk Profavanol dan Yusanimals-nya. Nah, ini kesempatan yang sangat besar untuk kita bisa auto order di tanggal 12 ini. Jadi saya harapkan teman-teman jangan, ini untuk menghindari kekecewaan sebenarnya. Jadi saya dari tadi malam sudah woro-woro untuk teman-teman agar tidak kecewa kalau tidak mendapatkan Profavanol dan Yusanimals. Nah, kesempatan tanggal 12 ini sangat penting, akan memang dibatasin 5 Yusanimals dan 5 Profavanol saja setiap ID. Jadi kalau teman-teman mungkin mau membeli lebih dari 5 atau lebih dari 5 Yusanimals atau Profavanol, maka teman-teman mungkin harus nebeng di ID tim yang lain. Atau teman-teman bisa dengan menggunakan promo kita yang gratis saat ini, gratis menjadi member, bisa membeli member hari ini mungkin Magne Kaldi atau Biomega, dan kemudian nanti masukin auto order di tanggal 12-nya Profavanol atau Yusanimals. Itu adalah cara-cara kalau kita mau dapatkan dengan harga auto order. Profavanol dan Yusanimals ini tidak dijual dengan harga reguler, jadi masih kita tutup karena barang kita terbatas dan juga peminatnya sangat banyak untuk auto order. Nah, Profavanol ini juga bisa dibeli di paket. Jadi kalau teman-teman yang mungkin mau menggunakan promosi ini untuk mendaftarkan orang baru dan mereka membeli paket 1 bisi atau 3 bisi dan barangnya itu mengikuti di paket, maka ini akan didahulukan dan juga auto order. Jadi untuk reguler tidak ada ya. So teman-teman, saya himbau untuk dikerjakan hari ini. Kalau teman-teman tidak punya dahab, tidak bisa masuk ke dalam dahab, teman-teman email. Kalau nggak tahu email juga, hubungin upline-nya, hubungin coach-nya, hubungin mentornya, ya, hubungin sponsornya, bagaimana caranya untuk membeli dengan harga lebih murah. Kalau teman-teman menjadi member. Dan juga perlu diingat, teman-teman, hari Jumat itu adalah tanggal merah, sehingga kita kehilangan 1 hari lagi untuk produktif ya. Jadi teman-teman, saya anjurkan hari ini sudah bisa beres. Kalau mau masukin orang, kalau mau mendaftarkan auto order Profavanol dan Yusanimals, apalagi hari ini kalau bisa beres, sehingga besok masih ada lagi waktu untuk korespondens kalau belum beres ya, dan hari Sabtu. Tetapi saya sangat tidak menyarankan untuk hari Sabtu, karena hari Sabtu itu window-nya hanya dari jam 9 sampai jam 1 saja. Kita cuma punya 4 jam windows, dan sementara itu kita nggak bisa telepon customer service, kita cuma bisa email, dan emailnya mereka menumpuk. Jadi saya sarankan hari ini diberesin semua, biar kita bisa dapat slotnya ya. Baik, terima kasih Coach Windy hari ini, dan terima kasih tadi sudah ada 27 partisipan, meskipun sudah banyak yang mulai bekerja, tetapi tetap aja mereka meluangkan waktu untuk jumping di sini ya, untuk mendengarkan morning call kita. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, dan kita kembali lagi dengan hari ini ada Zoom dari kantor, dari corporate. Teman-teman silakan nanti untuk Zoom dari kantor, dari corporate ini juga kita bergabung ya ke sini. Dan juga teman-teman mungkin besok itu sudah ada lagi, kita ada jam 1 untuk saya coba tanya sama tim production ya, hari ini ready nggak untuk jam 1 untuk kita adakan Health and Freedom. Saya akan tanyakan segera, dan nantinya saya akan beritahukan melalui WhatsApp.
Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Coach Windy semuanya. Selamat siang. Terima kasih Dan semuanya. sampai jumpa. Terima kasih, Coach. Bye. Bye.